Saking antusiasnya Presiden Joko Widodo di Papua, melakukan blusukan terus sampai lupa sarapan. Dan akhirnya pun Presiden Joko Widodo lapar dan kedapatan makan jagung di pinggir jalan. Dengan lahapnya, Presiden Joko Widodo menyantap jagung tersebut. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Belusukan terus, Jokowi sampai lupa makan. Sampai makan jagung di pinggir jalan. Presiden Joko Widodo tak pernah kehilangan momen dekat dengan rakyatnya dalam setiap kunjungannya. Alih-alih dikawal ketat pas pampres tanpa henti, Jokowi tanpa sungkan menghampiri rakyat dan berbagai cerita bersama mereka. Sama seperti pembukaan PON 20 di Papua pada Sabtu 2 Oktober malam lalu. Tanpa diduga, Jokowi turun ke gelanggang olahraga dan bermain bersama beberapa pemuda Papua, termasuk legenda sepak bola Jack Comboy. Awalnya, Jokowi diajak oleh seorang anak saat pembukaan acara olahraga tersebut. "Bapak Presiden, mari sini, ikut kita," ajak seorang anak kecil yang mengenakan baju khas sambil membawa alat musik. Tifa dilansir dari halaman setkap.co.id. Tak menunggu waktu lama, Jokowi pun turun. Kakinya lincah mengoper, beberapa kali menggiring dan menembak ke arah pemuda Papua. Setiap kali Jokowi menendang, suara penonton pun riuh bersemangat. Dari sepak bola, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ini menyempatkan diri membeli dagangan jagung rebus yang dijual di pinggir jalan. Hal tersebut terjadi pada Presiden Joko Widodo selesai meninjau lokasi penanaman jagung di Kabupaten Sorong pada 4 Oktober 2021. Saat itu, Jokowi ditemani oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi mengenakan kemeja putih dengan noken melingakar di tubuhnya. Dilihat pada kanal YouTube Sekretaris Presiden, Jokowi langsung memakan jagung rebus tersebut. Jokowi lahap memakannya. Warga sekitar pun heboh dengan kunjungan mendadak Jokowi. Puan pun tak ketinggalan memesan jagung rebus ke pedagang. "Bungkus yang matang ya," kata Puan. Untuk informasi, PON 20 di Papua dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Lukas Nmb, Jayapura, Papua pada Sabtu 2 Oktober. Dalam pidatonya, Jokowi menyapa warga Papua dengan bahasa Sentani. "Masyarakat Papua yang saya cintai, kasihi, dan sayangi. Huwe foi, onomi remai. Wah wah wah," kata Jokowi dalam tayangan langsung di YouTube Sekretaris Presiden. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku bangga dapat membuka gelaran pesta olahraga yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Papua. Jokowi mengatakan, PON 20 Papua ini juga menjadi gambaran kemajuan di bumi cendrawasih ini. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan di Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional, ujar ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga mengunjungi Pasar Sota, Kabupaten Merauke, Papua pada Minggu 3 Oktober. Kunjungan tersebut dilakukan dirinya meninjau pos lintas batas negara Sota di kabupaten yang sama. Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana hitam ketika berada di pasar kota tersebut. Sejumlah pejabat terlihat menemani, salah satunya yakni Ketua DPR RI Puan Maharani. Saat belusukan, Jokowi berkeliling pasar sembari menyapa dan berbincang dengan para pedagang. Pejabat asal Solo itu juga menyempatkan membeli bawang dan pisang satu sisir.
Saya beli 4, jadi semua Rp20.000, kata Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ternyata memberikan uang 100.000 sebanyak 10 lembar kepada mama penjual. Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi mengucap terima kasih kepada penjual tersebut. Ya, terima kasih ya Bu Imbu Jokowi. Sebelum ke Pasar Sota, Presiden Jokowi meninjau PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Diketahui juga pada tahun lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo belusukan ke Papua. Nah, sudah terjawab kan sekarang ini? Hal itu dimaksudkan untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Papua yang kini masih bergejolak. Menurut saya, Presiden perlu datang segera ke Papua. Belusukanlah ke Papua, kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu 31 Agustus 2019. Selain itu, untuk menurunkan tensi di Papua, Fadli meminta Jokowi menemui seluruh elemen masyarakat yang ada di bumi cendrawasih tersebut. Dari mulai tokoh adat, tokoh lintas agama hingga tokoh lintas agama, supaya bisa tentu meredakan. Karena ini pertaruhan besar menurut saya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, jelasnya. Wakil Ketua DPR RI ini prihatin masih adanya kerusuhan yang terjadi di Papua. Ia meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk mengambil langkah cepat dan tepat agar konflik di Papua bisa diakhiri. Kita menghimbau kepada pemerintah dan aparat untuk segera mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat, karena kalau ini dibiarkan, saya kira akan mengancam wilayah NKRI, integritas kita. Jadi tentu harus ada langkah-langkah yang cepat dan jitu, pungkas Fadlizon. Kerusuhan di Papua tidak kunjung mereda. Setelah kerusuhan pertama pecah di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Deyai, kini kerusuhan terjadi di Jayapura, ibu kota bumi cendrawasih tersebut. Pada waktu itu, sejumlah pihak pun mendorong Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung ke Papua untuk meredakan situasi di sana. Sama seperti Fadli, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade juga menyarankan demikian. Bahkan, Andre menyarankan Presiden Joko Widodo untuk berkantor di Papua. Sarannya tersebut agar dapat mendinginkan suasana di Papua yang belakangan terjadi gejolak berupa kerusuhan. Terlebih ia menyebut bahwa pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 berhasil merebut lebih dari 90% suara masyarakat Papua. Saya usulkan Pak Jokowi dan jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua. Sebagai pemenang lebih 90% Pilpres 2019 di Papua, tentu bisa menyejukkan suasananya di Papua, ujar Andre Rosiade kepada wartawan pada Jumat 30 Agustus 2019 yang lalu. Diketahui Presiden Joko Widodo tak pernah kehilangan momen dekat dengan rakyatnya dalam setiap kunjungannya. Alih-alih dikawal ketat pas Pampres, tanpa henti, Jokowi tanpa sungkan menghampiri rakyat dan bercerita bersama mereka. Sama seperti pembukaan PON 20 di Papua pada Sabtu 2 Oktober malam lalu, tanpa diduga Jokowi turun ke gelanggang olahraga dan bermain bersama beberapa pemuda Papua, termasuk legenda sepak bola Jack Comboy. Awalnya Jokowi diajak oleh seorang anak saat pembukaan acara olahraga tersebut. "Bapak Presiden, mari sini, ikut kita," ajak seorang anak kecil yang mengenakan baju khas sambil membawa alat musik. Tifa dilansir dari halaman setkap.go.id. Tak menunggu waktu lama, Jokowi pun turun. Kakinya lincah mengoper, beberapa kali menggiring dan menembak ke arah pemuda Papua. Setiap kali Jokowi menendang, suara penonton pun riuh bersemangat.